Yang kami miliki hanyalah Kristus. Yang kami miliki hanyalah Roh Kudus. Yang kami miliki adalah kebenaran Allah. Yang kami miliki dan berkuasa di dalam diri kami hanyalah firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau sendiri yang mengutus hamba-Mu berjumpa dan bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang akan menerima firman Allah. Orang-orang yang tepat yang mendengar firman Allah. Orang-orang yang tepat ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka sadar bahwa mereka harus menjadi saksi dan terang buat orang-orang yang ada di sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami satu persatu, sehingga tak ada satu kami pun juga yang pulang dari tempat ini kosong hampa. Tetapi ada satu kekuatan baru yang terus akan mempengaruhi hidup kami. Dan kami menjadi berkat, memberikan pengaruh yang hebat buat orang-orang sekitar. Sebab di dalam kami sekali lagi ada Yesus, ada Roh Kudus, ada firman Allah, ada kebenaran Allah. Yang terima ini sama-sama kita katakan amin. Pagi hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang hebatnya Allah. Kenapa kita menjadi orang-orang hebatnya Allah? Karena begini, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dalam diri kita ada firman Allah. Yang kita punyai bukanlah harta kekayaan dunia yang menopang kekuatan hidup kita. Tetapi justru yang kita miliki, yang kita punyai adalah firman Allah. Adalah Roh Kudus, adalah kehendak Allah. Engkau menjadi orang-orang hebatnya Allah bukan untuk duduk diam. Tetapi engkau menjadi orang-orang hebatnya Allah untuk pergi. Karena apa? Orang akan berjumpa dan mengenal Kristus melalui cara hidup. Oke, saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara satu topik yang buat saya menarik, karena bulan ini kita akan berbicara tentang murid dan pemuritan. Saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara tema yang sederhana. Boleh diklik. Menuntaskan kerinduan Kristus. Saya nggak pakai kata kehendak. Karena terbanyak di mimbar orang banyak pakai kehendak, saya pakai aja kata kerinduan. Ya, kerinduan ini memang cocoknya buat anak-anak muda. Ya, dia merindukan sesuatu, dan saya percaya bahwa Tuhan juga punya kerinduan buat setiap kita orang percaya. Tema kita pagi hari ini adalah tentang menuntaskan kerinduan Kristus. Menuntaskan kerinduan Kristus, dengan kata lain tuntas mengerjakan kehendak Kristus. Hidup kita ini harus tuntas mengerjakan kehendak Kristus. Saya akan memulai dengan kisah ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak perlu panjang lebar kita baca. Saya akan ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya di muka bumi, Roh Allah atau Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk mengambil puasa selama 40 hari 40 malam. Perhatikan, waktu Yesus selesai berpuasa dan turun dari padang gurun, Yesus bukan mencari orang banyak dulu untuk dilayani. Yesus bukan mencari orang sakit dulu untuk didoakan dan disembuhkan. Yesus bukan cari orang yang membutuhkan mujizat supaya dia mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Tetapi pertama kali yang dikerjakan oleh Yesus, setelah Yesus turun dari padang gurun menyelesaikan puasanya, pertama kali dia turun ke kota Galilea. Dia bukan mencari gerombolan orang banyak. Dia bukan mencari orang Farisi atau ahli Taurat. Dia bukan mencari orang sakit. Tetapi pertama kali yang dia cari adalah, dengar baik, murid. Murid. Dengar baik, siapa yang Yesus cari? Siapa yang Yesus cari? Murid. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan. Waktu Yesus memulai pelayanannya, dia nggak cari orang yang hebat soal kitab suci. Dia nggak cari orang yang hebat tentang ayat. Dia nggak cari orang yang hebat yang duduk-duduk manas-manasin kursi di bait Allah. Tetapi pertama kali yang Yesus cari adalah murid.
Berarti begini, buat Yesus murid itu spesial dibandingkan golongan orang banyak, dibandingkan dengan golongan ahli Taurat dan orang Farisi. Bukankah lebih gampang kalau Yesus mencari ahli Taurat? Kan mereka jago kitab suci. Mereka jago soal ayat-ayat. Berarti begini, untuk mempermudah pelayanan Yesus di muka bumi ini, 3,5 tahun, berarti Yesus tahu bahwa waktunya dia itu sangat singkat dan sangat cepat. Dia ada di muka bumi ini. Berarti begini, untuk mempermudah pelayanannya Yesus, lebih baik mencari orang yang hebat soal kitab suci. Orang yang duduk manas-manasin kursi di bait Allah, justru itu yang akan mempermudah pelayanan Yesus di muka bumi. Tapi Yesus gak tertarik dengan semua itu. Menjadi golongan Kristen orang banyak atau Kristen orang Farisi ahli Taurat dan Kristen murid itu pilihan. Bapak ibu saudara terserah hari Minggu rajin kebaktian nggak masalah. Tapi hari ini kita belajar untuk memutuskan memilih untuk menjadi golongan Kristen. Golongan Kristen murid. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang menjadi kerinduan, keinginan dan kemauan daripada Kristus. Golongan Kristen murid adalah pilihan. Golongan orang banyak adalah pilihan. Golongan Kristen ahli Taurat atau orang Farisi adalah pilihan. Kalau saya telah memilih dan memutuskan di dalam kehidupan saya harus menjadi golongan Kristen murid. Saya memilih dan memutuskan untuk menjadi golongan Kristen murid. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang hebatnya Allah. Memilih yang mendatangkan kehidupan dan kekekalan abadi di dalam kehidupan kita. Yang Yesus cari itu adalah murid. Kenapa? Karena Yesus tahu begini bahwa hanya melalui kehidupan seorang murid Kristus, Injil akan tersebar luas sampai ujung bumi. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa masa pelayanannya dia itu cukup singkat di bumi ini, 3,5 tahun. Karena itu Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan kembali ke sorga. Yang perlu dia bentuk dan yang perlu dia muridkan itu adalah orang-orang yang siap memilih dan mengikut dia menjadi pengikut Kristus dan siap menjadi murid. Kenapa kita harus menjadi murid dan memuridkan? Mari sama-sama kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Kekristenan sejati tidak terhenti sampai di titik kita cukup menjadi orang percaya saja. Karena kita hanya berhenti sampai di titik orang percaya saja. Di luar sana banyak. Ibadah jalan terus tetapi maki-maki orang jalan terus. Berdoa jalan terus tetapi berbuat dosa juga jalan terus. Kita datang beribadah karena begini. Kita mau supaya hidup kita berbeda, gak sama dengan cara hidup orang dunia. Kekristenan sejati itu harus bergerak maju sampai titik kita menjadi murid dan siap memuridkan orang lain. Kekristenan sejati kita harus bergerak maju, jangan diam di tempat. Jangan bergerak dan terus bergerak di tempat. Tetapi justru kekristenan sejati kita harus bergerak maju, memilih memutuskan untuk menjadi murid dan siap untuk memuridkan orang lain. Karena apa? Gerombolan Kristen orang banyak hanya mementingkan kepentingan dirinya. Yang penting saya udah selamat, yang penting hari Minggu saya ibadah, yang penting hari Minggu saya bawa keluarga saya beribadah, itu udah cukup. Itu adalah golongan Kristen orang banyak. Tapi kalau kita memutuskan menjadi golongan Kristen murid, keselamatan anugerah yang kita peroleh dengan cuma-cuma dari Kristus tidak berhenti di dalam diri kita, tidak berhenti hanya sekedar di keluarga kita, tetapi harus terus bergerak maju supaya begini, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Kristus, waktu mereka berjumpa dan bertemu dengan kita, di situ mereka bilang begini, wow, saya senang bergaul dan ngobrol dengan dia. Karena apa? Di dalam diri dia saya menemukan potensi. Di dalam dirinya saya menemukan motivasi untuk semakin hidup benar untuk kemuliaan Tuhan.
Jangan pernah berhenti menjadi orang Kristen, golongan orang percaya saja. Atau golongan orang banyak. Tapi putuskanlah di dalam kehidupanmu untuk terus bergerak maju menjadi golongan Kristen murid dan mau memuridkan orang lain. Matius 13 ayat 11, jawab Yesus. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Pertanyaannya, perhatikan ya, perhatikan. Ini bicara tentang kisah waktu Yesus sedang melayani, berkhotbah, memberitakan Injil. Terus ada murid-murid yang datang bertanya kepada Yesus. Sepertinya murid-murid nggak puas. Murid-murid datang ketemu Yesus dan murid-murid bilang begini. Tuhan, dengan kata sederhananya, Tuhan. Kok kepada mereka, Tuhan ngajarin mereka itu pakai perumpamaan. Mereka datang bertanya kepada Yesus seperti itu. Yesus menjawab. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu, mu ini menunjuk kepada siapa? Mu ini menunjuk kepada Kristen golongan murid. Bukan golongan Kristen orang banyak dan juga bukan golongan Kristen ahli Taurat. Jadi kalau Yesus mengajar kepada golongan Kristen orang banyak dan golongan Kristen ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus pakai apa? Perumpamaan. Tapi kepada murid enggak. Kenapa kepada murid enggak? Karena Alkitab bilang apa? Hanya kepada murid sajalah diberi karunia untuk apa? Mengetahui tentang rahasia kerajaan surga. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Ini sama, Lukas yang ke-8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, kepada golongan Kristen orang banyak, kepada golongan Kristen ahli Taurat, hal itu diberikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kerajaan Allah ini bicara tentang Allah memerintah hidup seseorang. Hanya kepada murid diberikan karunia untuk mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah. Hanya kepada murid diberikan anugerah supaya mengerti bahwa hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara diperintah langsung oleh Allah. Diperintah langsung oleh Tuhan. Nah kalau kita tahu tentang rahasia ini, kita mengerti tentang rahasia ini, bahwa hidup saya diperintah langsung oleh Allah, hidup saya diperintah dikendalikan langsung oleh Allah, saya terlalu yakin dan percaya bahwa hidup kita tidak berhenti di level orang percaya, tetapi hidup kita akan terus bergerak maju menjadi murid dan memuridkan orang lain. Ini adalah rahasianya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen egois. Yang penting saya udah selamat, persetan dengan orang lain. Yang penting hari Minggu saya bawa istri anak saya ke gereja, persetan dengan orang lain. Itu kalau bahasa Timur persetan. Ngerti kata persetan? Biarin. Mereka mau selamat atau enggak selamat itu urusan mereka. Yang penting saya sudah selamat. Istri anak saya udah selamat. Yang penting saya di bumi bersama dengan istri anak, di sorga bersama dengan istri anak. Masa bodoh saya dengan orang lain? Bapak Ibu Saudara, dulu saya memiliki satu paradigma yang salah. Yang penting gantungan salib saya gede, terlihat sama orang. Saya mau menjadi batu sandungan buat orang, enggak penting buat saya. Enggak penting buat saya. Yang penting itu orang lihat bahwa oh ternyata saya orang Kristen. Hidup saya amburadul enggak masalah. Hidup saya mau melukai dan menyakiti orang lain enggak masalah. Yang penting orang lain tahu bahwa saya ini adalah orang Kristen. Gantungan salib saya gede. Yang penting buat saya seperti itu. Yang penting buat saya gantungan salib itu gede. Masa bodoh orang mau selamat atau enggak. Masa bodoh orang mau ketemu Tuhan apa enggak. Masa bodoh orang mau mengenal Kristus apa enggak. Itu urusan mereka. Yang penting saya selamat. Boleh slide-nya? Salah satu kerinduan Kristus bagi semua orang percaya adalah supaya kita menjadi murid dan siap memuridkan. Kita yang memutuskan apakah kita hanya berhenti menjadi orang percaya atau mau menjadi murid.
Kalau Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk menjadi murid, salah satu resiko pahitnya adalah harus belajar. Ini resiko pahitnya. Kalau sekedar jadi orang percaya, nggak perlu belajar. Yang penting hari Minggu datang kebaktian ke gereja, ya udah pulang-pulang. Nggak perlu belajar. Tapi kalau kita telah mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid, resiko pahitnya harus belajar. Belajar apa? Belajar firman. Belajar apa? Belajar contoh atau cara hidup yang benar. Bukan yang baik. Karena cara hidup yang baik di luar sana banyak. Orang yang kelihatan berbuat baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang yang buat benar sudah pasti perbuatannya baik. Jadi saya berkali-kali kadang saya protes juga dengan teman-teman yang berkhotbah, jadilah orang baik. Orang baik di luar sana banyak. Kita murid Kristus harus hidup benar. Jadi orang benar. Itu maunya Tuhan. Saya dulu kelihatannya baik. Gantungan salib saya gede. Kalau KKR atau ibadah tuh nggak pernah duduk di belakang. Bangku kedua. Didoakan terpelenting. Cungkir balik. Loncat 7 kursi jatuh di belakang. Pinggang saya nyangkut di kursi. Badan saya nggak sakit. Dan saya pikir bahwa itu adalah ukuran sejati seorang Kristen. Ternyata nggak juga. Keluar maki-maki orang. Sumpah serapah. Saya pikir jadi orang percaya cukup. Kakek nenek moyang saya Kristen. Timur, kakek nenek moyangnya Kristen, tapi hidup nggak jelas. Yang penting datang ke gereja, dengar firman, hidup ngawur nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memilih untuk menjadi murid, resiko pahitnya harus belajar. Resiko pahitnya apa? Nggak gampang. Kita disuruh ikut home, komunitas, apa itu? Lebih enak datang kebaktian hari Minggu, ngapain ikut komunitas, buang-buang waktu. Udah sibuk, udah kerja. Hari gini, mana ada hidup yang gak ribet? Ribet. Resiko menjadi seorang murid Kristus. Resiko pahitnya adalah apa? Belajar. Menjadi murid dan memuridkan. Tapi mengajar di sini mengandung arti kita memberi dampak atau pengaruh hidup yang benar kepada orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kalau kita adalah seorang penyembah, otomatis orang yang bergaul dengan kita lama-lama jadi seorang penyembah. Kalau kita adalah orang yang suka berdoa, otomatis orang-orang yang bergaul dengan kita lama-lama dia juga menjadi orang yang suka berdoa. Kalau kita ini adalah orang yang suka kebaktian, ya, berarti begini, minimal orang-orang yang ada di sekitar terpengaruh beribadah sama Tuhan. Menjadi murid dan memuridkan ini bicara tentang dampak dan pengaruh hidup yang benar. Nanti kenapa? Karena kita telah memilih dan memutuskan untuk menjadi murid dan memuridkan. Berarti begini, dampak dan pengaruh hidup kita itu akan membawa orang untuk semakin berjumpa dan mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Saya bilang begini bahwa menjadi murid yang siap memuridkan itu satu paket. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita nggak bisa memilih, cukup saya jadi murid aja, belajar aja. Saya akan simpulkan seperti ini. Supaya kerinduan Kristus tuntas atas hidupmu sederhana saja. Jadilah murid dan siap memberi dampak dan pengaruh yang benar kepada orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Kita mesti memutuskan untuk menjadi murid dan siap memberi dampak dan pengaruh yang benar kepada orang yang ada di sekitarmu. Karena di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Alkitab bilang begini, Yesaya pasal 8 ayat 18. Alkitab bilang begini, sesungguhnya aku dan anak-anakku yang diberikan Tuhan kepadamu adalah tanda dan alamat di antara orang Israel. Dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Saya akan tutup dengan ini. Tanpa kita sadari, kita ini adalah tanda dan alamat orang-orang dapat berjumpa dan mengenal Kristus. Mulai dari sekarang pikirkanlah di dalam kehidupan kekristenanmu. Jadilah Kristen murid. Pergi memberi dampak dan pengaruh yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka akan berjumpa dan mengenal Kristus melalui hidupmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput sama-sama umat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, sertai tiap langkahku, kami yakin Tuhan. Oh, oh,
Mari sama-sama yang memutuskan menjadi murid, angkat kedua tanganmu. Biarkan hidup kami menuntaskan kerinduan Kristus. Oh, Yesus, Yesus jadi bukti. Sekali lagi, hidupku Tuhan. Oh, ada mujizat sertai tiap. Kami percaya Kau bersama kami, di dalam kami. Oh, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersama. Kami percaya Engkau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, oh, oh. Jadi bukti kebesaranku. Resiko pahit bagi kami orang percaya adalah memilih dan memutuskan untuk menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, dan memuridkan orang-orang yang ada di sekitar. Sertai dan urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memberi dampak dan pengaruh hidup yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Selama ini kami hanya memikirkan tentang keselamatan pribadi kami, keselamatan keluarga kami, tanpa kami memikirkan keselamatan orang-orang yang ada di luar kami. Kami leluasa untuk menyakiti mereka. Kami bebas untuk mengecewakan mereka. Kami gak peduli dengan kata-kata kami. Kami gak peduli dengan sikap, karakter, dan gaya hidup kami. Kami gak peduli dengan semua itu. Yang kami pentingkan hanyalah keselamatan diri kami. Tanpa kami sadari kami menjadi orang Kristen yang sangat egois. Kami banyak tahu tentang firman. Berkali-kali kami dengar tentang perintah amanat agung, pergilah. Tapi kami hanya bergerak di tempat. Bergerak di tempat tanpa kami pergi, bergerak, pergi meninggalkan cara hidup kami yang lama. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami Bapa. Dan hari ini kami mau belajar dan kami mau memutuskan. Resiko pahit bagi kami adalah menjadi murid dan memuridkan. Kami minta kepada Roh Kudus, sadarkan kami dimanapun kami ada. Ada firman Allah, ada kebenaran Allah, ada pribadi Allah yang bisa dijumpai oleh orang-orang di sekitar kami. Orang-orang bisa mengenal Kristus melalui perkataan, ucapan, sikap, karakter, dan cara hidup kami. Berkati dan urapi kami satu persatu. Di dalam nama-Mu yang kudus. Hamba-Mu berdoa. Firman-Mu di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 18. Jadi dan berkuasa atas jemaat-Mu. Digenapi dan tergenapi atas jemaat-Mu. Kami adalah tanda dan alamat. Orang-orang berjumpa dengan Yesus. Dan orang-orang mengenal Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Immanuel. Sama-sama katakan. Amin.